Kamu sempet ngalamin overstress atau sampai depresi gitu? Sempat. Dan sampai sekarang tuh aku masih struggle sama depresi. Hai, Hai, nama? Ayu Eka. Biasa dipanggil? Ayu. Eh, apa sih arti dibalik nama kamu? Ayu. A. Asep. Yuyun. Serius? Serius. Terus? Udah? Eka satu, anak pertama. Putriani karena perempuan. Putri. Aninya itu mah tambahan. Tadinya mau jadi ani-ani cuman Imbuhan mungkin ya? iya. Terus jadi kepanjangannya apa? Ayu Eka Putriani. Maksudnya artinya gitu? Artinya anak perempuan pertama dari Asep dan Yuyun. Oh, oke. Bagus ya? Iya. Sempet gak sih kepikiran untuk ganti nama? Sempat cuman kayaknya udah susah. Udah Karena susah? udah terbiasa gitu. Tapi ingin Ingin apa kira-kira? Katarina. Kenapa Katarina? Karena terinspirasi dari series The Vampire Diaries. Oh, gara-gara nonton film berarti? Iya, aku korban film banget. Wih, korban ya, victim ya. Victim film. Udah berapa lama kamu hidup? Untuk hidup 25 tahun, kalau benar-benar hidup kayaknya belum. Jadi sampai saat ini kamu belum ngerasain benar-benar hidup gitu? Iya, belum. Mungkin bernafas ya? Ya, lebih ke bernafas. Seberapa jauh sih kamu mengenal dunia? Kalau misalkan jauh, bisa dibilang iya atau enggak, karena banyak apa ya, nggak bisa disamaratakan. Apa yang udah aku alamin belum tentu kamu alamin. Jadi ya aku punya pengalaman hidup, cuman nggak bisa disamain. Gak bisa dinilai ya, Iya. jauh apa enggak? Karena seberapa jauh bisa dibilang jauh sih. Oke. Tapi kamu masih penasaran gak sih sama dunia gitu? Dunia luar yang belum kamu kenal gitu? Kalau penasaran, nggak, lebih ke ingin mencapai apa yang ingin aku capai. Tuh. Terus kira-kira berapa lagi sisa umurnya? Menurut vision aku dari dulu, 1 tahun lagi. 1 tahun lagi? Iya. Really? Ya karena aku punya batas waktu sendiri untuk mencapai apa yang ingin aku capai. Tapi kalau misalkan si batas itu si pencapaian itu belum sampai, ketika batas itu udah habis, mau ngapain lagi? Maksudnya itu goal yang selama ini aku ingin capai gitu. Kayak gitu. 1 tahun lagi cukup ya? Ya. Semoga kecapai. Kamu percaya dengan agama nggak? Kalau pertanyaannya di refresh ulang, jadi kamu percaya adanya Tuhan, aku percaya. Oh, percaya. Karena aku melihatnya agama itu lebih ke tools untuk ngontrol apa yang nggak bisa kamu kontrol. Jadi kamu buat sesuatu hal untuk mengontrol itu sendiri gitu. Berarti intinya kamu punya kepercayaan. Aku punya kepercayaan. Tapi sampai saat ini kamu masih melakukan ibadah nggak? Kalau ibadah kayak bukan lebih ke ibadah sih, aku lebih ke baik sama orang. Kalau misalkan aku emang mau ngasih sesuatu sama orang yang membutuhkan, ya kasih aja. Kalau misalkan kalian itu bilangnya itu termasuk ibadah, ya berarti itu ibadah gitu. Tapi aku lebih bukan menuhankan ya, lebih ke human gitu, lebih ke kemanusiaan gitu. Kamu tipe orang yang protagonis atau antagonis? Antagonis. Antagonis? Iya, Serius? serius. Soalnya kalau misalkan orang yang belum kenal aku, pasti nilainya aku antagonis. Tapi kalau misalkan udah deket, udah kenal, dan emang impression aku ke kamu misalkan baik, kita pasti get along kok. Kayak gitu. Berarti kamu ada kemungkinan bisa jahat sama orang ya? Bisa banget. Bisa banget. Ya. Ada kemungkinan ke arah psycho nggak? Kalau psycho enggak sih, lebih ke main cantik, kayak misalkan
Kalau misalkan aku punya sesuatu hal tentang kamu yang aku tahu dan itu tuh berharga buat kamu, aku bisa hancurin itu, bisa rebut itu dengan cara yang mudah gitu. Jadi kamu bisa nyakitin orang tapi nggak secara fisik mungkin. Iya, Kamu lebih orang yang pemalu atau malah gak tahu malu? tergantung kondisi, tergantung situasi. Kalau misalkan lingkungannya membutuhkan aku untuk jaga image, aku pasti jaga image. Tapi kalau misalkan aku menilai lingkungan itu bisa dan tidak judging, aku pasti jadi diri aku sendiri. Kayak gitu. Kamu tipe yang introvert atau extrovert? Dua-duanya. Soalnya gini, aku ketemu sama orang atau menghabiskan waktu sama orang itu, kalau ada beberapa orang yang ketika aku hanging out sama mereka, itu tuh kayak ngabisin energi. Karena entah itu bad vibes lah, atau misalkan emang terlalu toxic, itu pasti jadinya ngabisin energi aku, otomatis aku harus recharge kan. Itu termasuknya introvert. Cuman ketika aku nyaman sama lingkungan itu, aku bisa jadi extrovert kayak gitu. Tergantung berarti. Ya, Kamu seringnya nih merasa insecure atau malah overconfident? insecure. Insecure. Ya, Penyebab terberatnya apa? karena aku nggak suka sama diri aku sendiri. Itu. Ya, Gak ada hal sedikit pun gitu yang kamu banggakan dengan hidup kamu gitu. Diri kamu maksudnya. aku tuh kayak kadang aku bangga sama diri aku sendiri. Kayak misalkan aku suka sama cara berpikir aku, tapi ketika aku bukan proyeksikan sih, ketika aku mempraktekkan apa yang aku pelajari gitu, kadang nggak diterima sama lingkungan. Jadi lebih ke nggak. Kalau secara fisik pasti banyak. Banyak. Sebelumnya kamu pernah kenal sama dunia drama nggak? Kenal iya, cuman drama itu lebih ke hiperbola. Suatu masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara baik-baik atau bahkan sepele, itu tuh dilebih-lebihkan untuk mendapat perhatian dari pihak inilah, pihak inilah. Jadi lebih ke aku menjauhi drama. Bukan karena takut sama drama itu sendiri atau orang yang bersangkutan, tapi aku lebih takut sama diri aku sendiri. Gitu. Terus apa itu seni menurut kamu? Seni itu mengekspresikan yang tidak bisa kamu ekspresikan dalam bentuk apapun. Karena ada beberapa aspek dari dalam hidup sendirilah, lingkungan lah, budaya lah, yang membatasi itu, dan lewat seni itulah kamu mengekspresikan apa yang kamu rasakan. Apa sih hal yang sering banget ganggu pikiran kamu nih? Untuk akhir-akhir ini, kesalahan. Hal-hal yang menurut aku kalau itu tuh salah. Tapi baru ngehnya tuh ketika emang lagi overthinking. Kayak lagi malam-malam. Kesalahan diri sendiri berarti. Ya, kalau misalkan dulu sebelum aku mempelajari apa yang aku pelajari gitu ya dari hidup, lebih ke aku mau kemana sih, apa sih yang mau aku capai, aku itu siapa, terus tujuan aku apa, mau dibawa kemana, mau sampai kapan gitu. Terus apa hal terberat yang sering buat kamu itu berpikir keras gitu? Ketika apa yang ingin aku capai nggak tercapai, bukan nggak tercapai, belum tercapai, terus sebenarnya deep down aku pasti tahu gimana cara nyapai itu. Cuman hal yang paling sering bikin aku jadi tertahan untuk mencapai itu tuh ya diri aku sendiri. Dan kenapa sih? Kamu sempet ngalamin overstress atau sampai depresi gitu? Sempat. Dan sampai sekarang tuh aku masih struggle sama depresi. Cuman emang aku udah lebih bisa ngehandle si depresi itu sendiri karena aku udah ketemu sama bantuan yang emang aku perlu. Aku udah ketemu sama dokter psikiater aku dan sekarang lebih bisa manage itu semua gitu.
Berarti ada cerita ya? Ada banyak. Hal yang paling buat kamu trauma nih, yang pernah kamu alami apa? Yang pernah aku alami untuk generalnya aku self harm lebih ke cutting sama bentuk self destructionnya. Mungkin kalau kayak sebatas ngerokok itu mah yang lebih slowly-nya ya, cuman untuk yang ngedamage banget secara cepat itu cutting. Itu kamu melakukannya sekali atau over and over again gitu? Over and over again. Lebih ke ketika aku emang ada di lowest point aku pasti cari gimana caranya aku bisa lari dari tempat itu. Dan ketika aku cutting tuh seakan-akan kayak pelan-pelan tuh dunia tuh hilang gitu. Kayak gitu. Alasannya yang kamu cari itu apa gitu? Merilis sesuatu yang tidak bisa aku rilis. Mau itu bentuknya marah, mau itu bentuknya sakit hati, apapun itu. Ketika aku ada di lowest point, larinya ke cutting karena bingung mau ngadu ke siapa gitu. Aku ngerasanya sendiri, nggak punya siapa-siapa. Padahal aku yakin aku punya seseorang yang bakal dengerin aku, cuman aku nggak nemu itu ketika saat itu gitu. Bisa diceritain nggak awal mulanya kamu bisa sampai berani nih ngambil langkah kayak gitu? Awal mulanya ketika dari kecil aku lebih ke orang tua aku tuh keras. Orang tua aku keras, jadi ketika aku nggak ikutin apa yang mereka mau, larinya ke violent abuse, kekerasan fisik, kekerasan fisik. Dari situ aku belajar gimana caranya buat ngehandle rasa sakit itu. Tapi semakin aku dewasa, aku tuh kayak ngerasa dibungkam, aku nggak bisa mengekspresikan. Meskipun aku sakit hati, aku nggak bisa ngehandle rasa sakit itu ketika awal-awal aku tumbuh dewasa gitu. Aku jadi apa-apa tuh dipendem. Karena topik itu tabu ya, untuk dulu, mungkin sekarang juga masih tabu, cuman nggak setabu itu. Jadi aku nggak tahu harus cerita ke siapa, dan aku perlu ngerilis si kemarahan itu. Jadi aku jadi abuser itu sendiri. Tapi kamu sempat coba untuk share ke teman terdekat kamu? Untuk nyoba share enggak, cuman kebetulan nggak sengaja teman aku ada di lokasi ketika aku mengalami kekerasan fisik itu sendiri gitu. Dari situ mulai nanya dan aku mulai terbuka, tapi baru ke satu orang misalkan ya dulu tuh. Kalau sekarang aku udah bisa berdamai sama masa lalu aku, sama trauma aku, jadi lebih ke ya udah gitu, aku damai aja, toh ngapain juga gitu. Kalau misalkan kayak gitu terus aku juga nggak akan bisa maju-maju gitu. Terus berapa lama sih berangsur-angsurnya kamu? Dari aku umur 4 tahun sampai aku kelas 2 SMA. Sekitar lah. Terus untuk melakukan hal yang tadinya? Alasan aku kenapa bisa cutting, karena awalnya aku rilisnya aku abuse ke orang lain kan. Aku jadi si violent abuser itu sendiri, tapi ketika aku ada di batas kayak udah cukup, jangan abuse orang lain. Akunya jadi nyalahin diri sendiri kan. Nyalahin diri sendiri, kok aku kayak gini sih. Nah, aku harus ngerilis itu. Jadi aku larinya ke cutting. Sebenarnya lebih ke ingin mengakhiri hidup. Cuman aku baru sadar sekarang kalau yang ingin aku akhiri itu rasa sakitnya, bukan hidupnya. Gitu. Iya. Jadi kan ada dua tafsir ya. Ya. Orang ingin menyakiti diri sendiri itu antara ingin mengakhiri hidupnya sama ingin merasakan rasa sakit yang paling sakit tuh kayak gimana gitu. Iya. Dan kamu mungkin awalnya ingin mengakhiri hidup ya?
ya ingin mengakhiri hidup. Soalnya entah aku emang ingin mengakhiri hidup, entah aku ingin merasakan rasa sakit itu, soalnya aku mulai cutting itu ketika kekerasan fisik aku itu berhenti. Ya, ya, ya. Tapi aku masih punya kemarahan gini. Kemarahan itu tuh nggak bisa rilis. Sedangkan kalau misalkan aku mengalami kekerasan fisik, aku pasti nangis. Tapi seenggaknya perasaan aku ada yang rilis kan bersamaan dengan si nangis itu. Tapi ketika kekerasan fisik aku berhenti, aku tuh jadi nggak punya tools untuk merilis perasaan aku. Jadi larinya ke cutting. Dan emang ingin mengakhiri hidup tuh kayak ya udah apalagi gitu. Cuman ternyata emang bukan apalagi sebenarnya mah. Emang aku tuh pingin lebih ke normal dan gak mau ngerasain rasa sakit itu sendiri. Tapi kamu sempet gak nemuin hal yang apa ya, bisa menggantikan gitu, menggantikan ketika kamu harus melakukan cutting gitu? Misalkan kamu larinya ke hal lain gitu. Oh iya, coping mekanismenya jadi berubah. Awalnya aku emang ingin berhenti cutting. Berhasil setelah aku 6 bulan sempat berhenti. Tapi larinya jadi ke drug abuse. Awalnya emang cuma sebatas alkohol. Tapi makin kesini kayak ini udah nggak bisa nih buat jadi pelarian dari semua rasa yang ada di perasaan aku. Larinya jadi ke drug abuse karena aku membutuhkan si euforia itu sendiri. Sampai akhirnya bukan OD, hampir mungkin ya, hampir OD. Jadi lebih ke blackout untuk beberapa hari kayak gitu. Satu alasan mungkin tadi kan kamu bilang setelah kamu bertemu dengan psikiater, Ya, beberapa pertemuan mungkin ya, nggak pertemuan, sekali pertemuan. Ada nggak hal lain atau orang lain yang emang bikin straight gitu pemikiran kamu untuk berubah gitu? Selain dokter gitu. sebenarnya kalau untuk berubah, aku sendiri pun bisa. Cuman aku tuh nggak punya si toolsnya. Sebenarnya aku bisa, aku ingin karena kenapa aku bisa, karena aku emang udah dasarnya ingin. Tapi aku perlu si tools untuk mulai dari nol sampai aku bisa bener-bener sehat gitu. Nah, ketika aku ketemu dokter aku dikasih tools dari yang mulai awal. Kenapa aku bisa cutting? Kenapa aku bisa semarah ini? Jadi aku mulai sekarang tuh udah bisa ngepinpoint dari mana asalnya sesuatu yang emang bikin aku jadi kayak gitu. Kayak gitu. Sampai sekarang kamu masih menggunakan nggak? Maksudnya masih drug abuse ya? Kalau untuk drugs, nggak, aku udah 3 tahun bersih. Oh 3 tahun ya? Iya. Keren ya? Ada peluang lagi nggak untuk kamu terjerumus lagi gitu ke masa lalu kira-kira? Selalu ada peluang mah, cuman aku sekarang lebih ke belajar membatasi diri. Aku harus punya garis di mana yang nggak boleh aku lewati. Karena kalau misalkan aku terus lewatin itu pasti hancur. Aku tahu aku pasti hancur, soalnya kenapa? Orang yang pernah punya edik sama sesuatu, mau apapun itu tuh nggak akan pernah bisa berhenti. Meskipun misalkan aku berhenti drug abuse, aku pasti larinya edik ke sesuatu, entah itu mau makanan, shopping, atau yang lainnya. Kayak gitu. Oke. Sempat gak terpikir untuk menanggulanginya gitu selain drug abuse, or else kayak lebih ke seks gitu? Pernah. Jadi ketika aku berhenti cutting, aku ke drug abuse kan. Ke drug abuse, terus aku punya perasaan dimana aku ingin merasa dicintai. Karena apa? Karena aku dari kecil nggak pernah merasa aku tuh dicintai sama orang tua aku.
aku merasanya. Cuman sebenarnya mereka mencintai aku, cuman caranya mungkin ya, yang menurut aku, oh ini tuh bukan cinta loh. Tapi malah jadinya aku tuh nyari seseorang yang memperlakukan aku seperti itu. Karena apa? Karena itu tuh mirror dari orang tua aku sendiri. Jadi udah kebiasaan, udah nancep di mindset aku, sampai akhirnya ketika aku ketemu cowok yang memperlakukan aku tidak baik, aku pasti gitu, pasti mau. Oke. Dalam juga ya. Ya, itulah hidup. Menurut kamu nih, bahagia itu nyata nggak sih? Bahagia itu nyata, cuman nggak semua orang bisa mendapatkannya. Hal kecil aja yang bisa buat kamu bahagia apa? Bisa merasa dicintai. Itu. Ya, Udah dapet tapi sejauh ini belum. belum ya? Ya, untuk yang serius. Oke. Jadi menurut kamu arti hidup kamu nih sampai sekarang, sampai saat ini apa sih? Sampai saat ini arti hidup buat aku masih mencari sih. Cuman yang aku inginkan ya dari si hidup itu sendiri tuh, pertama bisa membahagiakan dan memberi apa yang keluarga aku inginkan. Terus kedua, membahagiakan diri aku sendiri. Ketiga, bisa jadi orang yang benar gitu. Ya apapun benar itulah. Jadi manusia seutuhnya mungkin? Iya, lebih ke jadi manusia seutuhnya. Apa sih hal terbesar nih yang kamu bayangin nih tentang masa depan tuh? Gitu? Yang aku bayangin tentang masa depan aku ya, pertama pasti keluarga. Ngasih. Ini untuk diri kamu pribadi dulu deh. Iya, untuk diri aku pribadi, aku ingin punya pekerjaan stabil, terus pindah ke suatu tempat dan punya tempat sendiri di mana lebih ke ingin punya cabin. Terus punya keluarga sendiri di sana dan berakhir mungkin sedikit bahagia. Gimana kalau kamu diberi kesempatan untuk mengulang waktu nih satu kali? Kamu akan ambil part yang mana dan apa yang mau kamu rubah? Gitu. Aku ingin kembali ke masa kecil aku. Kalau misalkan aku bisa kembali tapi mengetahui apa yang aku ketahui sekarang, aku ingin kembali ke masa kecil aku. Terus mencoba menghindari semua yang emang akan membuat aku jadi seperti aku. Tapi tidak menutup kemungkinan juga mungkin ada beberapa part yang emang ya nggak apa-apa gitu terulang lagi, tapi setidaknya aku udah tahu apa yang aku tahu sekarang gitu. Oke deh, thanks ya udah mau sharing. Sama-sama, terima kasih juga sudah mengajak aku. Mungkin buat next part aku bakal ada sesuatu lagi nih yang mau ditanyain, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Ditunggu. Oke, thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe-nya karena aku bakal hadir lagi. Bye.